Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar nih adik-adik? Sehat ya? Oke, sebelum kita memulai ibadah, kita mau angkat pujian 2 lagu. Adik-adik siap ya? Siap. Ayo, yang masih tidur-tiduran duduk. Yang masih mau mandi, nanti dulu. Kita mau ikut kebaktian dulu ya Kak ya? Iya dong. Oke, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Lagunya itu supaya kita bangun dan mendengar panggilan Tuhan. Oke. Jadi kalau mamahnya atau papahnya manggil gimana Kak? Kalau kakak nih panggil, kalau Ren? Iya Ma. Oh gitu ya Dong. jawabannya ya? Iya dong. Ya, kalau nanti misalnya udah jawab ke orang tuanya seperti itu, juga bisa mendengar panggilan Tuhan ya? Iya betul. Oke, Kak. adik-adik kita mau nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Yuk, Yuk. kita bangkit berdiri ya. Iya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Adik-adik udah girang belum nih ya Kak? Wah sepertinya belum pada girang nih Kak. Oh belum ya? Mm-mm. Oke, kita harus nyanyi satu lagu lagi ya. Iya satu lagu Oke. lagi apa ya? Hari ini kita mau nyanyi tentang buah roh Kak. Wah, Buah roh buah kudus. roh. Kakak itu tahu nggak sih kakak sukanya buah apa sih Kak? Aku sukanya buah penguasaan diri Kak. Oh gitu. Kenapa Kak? Karena menguasai diri itu sulit ya Kak. Oh, oke. Sama kesabaran ya Kak ya? Kesabaran Oke. bener Kak. Kalau buah roh itu Kak di Alkitabnya di mana sih Kak? Ada di perjanjian baru. Oke. coba. Galatia 5 ayat 22 Kak. Oke, Galatia 5 Ayat ayat 22. Apa aja tuh Kak? ada 9 Kak. Ada 9. Iya. 1 kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ayo coba kita yuk ulangin lagi adik-adik ya, pelan-pelan ya Kak ya, biar adik-adiknya hafal nih. 1 apa Kak? kasih, Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 ya adik-adik ya. Ya. Biar lebih hafal kita nyanyiin ya adik-adik Boleh, ya. Kak? Ya. Tahu nggak lagunya Kak? Oh, tahu Kak, Tahu-tahu. Adik-adik juga kayaknya tahu ya. Ya. Kalau belum tahu kita belajar hari ini ya. Oke. Yuk. Kakak. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Kita ketemu 1 bulan ke depan. Kita nyanyi lagi ini ya Kak. Oke, ya Kak. Oke adik-adik, udah siap untuk ibadah hari ini? Siap dong. Yang belum disiapin Alkitabnya, ambil Alkitabnya. Persembahannya dimasukin ke amplop nih Kak ya. Iya, dimasukin ke amplop. Nanti titip ke Mama. Titip ke Mama. Mama siang kan gereja. Benar. Mama titip buat dimasukin ke tempat persembahan. Iya, Ya, Kak. Benar banget, Kak. udah siap nih ya? Udah siap dong. Oke, selamat beribadah Selamat adik-adik. ibadah, adik-adik. Kasih Tuhan, kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Endes Sekolah Minggu nomor 1. Marta tahuan manungi di mana bumi minggui. Marta tahuan aku potong dungo madangga nanti kola minggui. Dungo madangga nanti kola minggui. Dungo madangga nanti kola minggui. Marta miring-miringi di mana bumi minggui. Beta hitam tumadak jari-jari lama manani hatani Tuhani. Lama manani hatani Tuhani. Lama manani hatani Tuhani. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama berdoa, sama-sama mengucap. Ya Allah, bukan cara yang benar memberikan pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7.
Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali memuja Tuhan dari buku Ende nomor 549. Mari kita berdoa untuk memohon keampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengarkan epistel untuk kita pada pagi ini yang dibacakan. Ayat bulan yang akan kita bacakan hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat 11. Adik-adik kita baca bersama-sama ya. Yesaya 43 ayat 11. Yuk. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Satu kali lagi ya. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Demikian pembacaan ayat bulanan hari ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anak diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 236. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu yang dibacakan oleh guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini kakak akan membacakan warta sekolah minggu pada hari ini. Pengumumannya disimak baik-baik ya adik-adik. Yang pertama, hari ini kita akan Zoom, dibagi tidak ada pembagian kelas tapi digabung semua berbarengan dari kelas kecil sampai kelas besar. Nanti untuk waktunya akan di-share lagi di grup kelas masing-masing. Itu yang pertama ya. Yang kedua, nah pada tanggal 16 Januari 2022, di mana itu 1 minggu lagi, kita akan ibadah bersama-sama dengan orang tua ya adik-adik. Nanti ada yang di live streaming juga. Nanti dimulai ibadahnya jam 9. Dan untuk anak-anak sekolah minggu yang akan datang itu akan ada acara tortor dan ditaruh di bagian terakhir. Jadi adik-adik boleh datang dan membawa ulos masing-masing ya adik-adik ya. Ya, pengumuman yang ketiga atau yang terakhir, untuk adik-adik yang belum mengambil bingkisan atau belum mendapat bingkisan Natal yang lalu, boleh diambil di gereja atau dititip sama mama papa yang datang ke gereja. Gitu ya adik-adik ya. Yang pertama kita akan Zoom, nanti jamnya akan di-share bersamaan, tidak ada pembagian kelas. Yang kedua, ibadah Haojak di minggu depan bersama dengan orang tua. Dan yang ketiga, bingkisan Natal boleh diambil di gereja. Oke adik-adik ya, jangan lupa untuk selalu mengisi buku aktivitas atau membaca buku aktivitas. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Tidak demikian pemberitaan warta sekolah minggu pada hari ini. Kita kembali memuji Tuhan dari PKJ 146 sambil memberikan persembahan. Dengan rela hatimu
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat tahun baru untuk kita, karena kita sudah dihantarkan Tuhan untuk memasuki tahun 2022, di mana dikatakan dalam gereja HKBP tahun 2022 sebagai tahun kesehatian. Artinya apa yang mau dikatakan kepada kita tahun 2022 ini, semua anak-anak sekolah minggu juga harus mampu untuk menerima sesamanya dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita semuanya sama di hadapan Tuhan, walaupun kita berbeda-beda perasaan, berbeda-beda apa yang kita inginkan. Adik-adik semuanya, coba kita buka Alkitab kita untuk memasuki berita Alkitab untuk kita hari ini, yang diambil dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Coba kalau Alkitab Amang di sini, dia di halaman 1280. Perjanjian Lama. Sudah kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17 dengan topik untuk kita cerita hari ini, aku mau diutus Tuhan. Amang akan bacakan untuk kita. Nanti boleh diikuti pembacaannya di rumah masing-masing. Amang akan bacakan untuk kita hari ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka,
Akan kami apakan Engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelian bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Coba adik-adik semuanya, kita sudah sering mendengar bahwa ada nyanyian Yunus di perut ikan. Coba siapa yang tahu nyanyi Yunus di perut ikan? Berapa hari Yunus di perut ikan dikatakan? Dia dikatakan 3 hari. Coba kita lihat di situ, kenapa Yunus bisa masuk ke dalam perut ikan? Adik-adik semuanya, tadi dikatakan di situ bahwa Yunus disuruh Tuhan untuk memberitahukan kepada orang Niniwe, yaitu yang menjadi hukuman Tuhan, supaya orang Niniwe itu bertobat. Karena apa? Karena dikatakan bahwa kejahatan mereka, dosa mereka sudah sampai kepada Tuhan. Dosa mereka sudah dicatat oleh Tuhan. Coba adik-adik semuanya, dikatakan di situ tadi bahwa Tuhan mengetahui dosa orang-orang Niniwe. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan bukan hanya pintar, bukan hanya pintar berhitung-hitung, bukan hanya pintar berkata-kata, tetapi dikatakan Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengetahui segala-galanya. Karena apa? Karena Dia yang menciptakan. Coba adik-adik semuanya, dikatakan tadi di situ bahwa Yunus disuruh Tuhan, pergilah ke kota Niniwe, bangsa yang besar itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus takut. Yunus tidak mau. Karena apa? Karena Yunus tahu bahwa orang Niniwe itu adalah musuh bangsa Israel. Musuh orang-orang itu yang setia kepada Tuhan. Yunus tidak mau supaya mereka itu memperoleh pengampunan Tuhan. Yunus benci, Yunus syirik. Dan Yunus mau supaya bangsa Niniwe itu dihukum Tuhan. Karena apa? Yunus merasa hanya mereka yang menjadi umat Tuhan. Hanya mereka yang berhak untuk memperoleh berkat Tuhan. Padahal kita tahu itu semuanya bahwa Tuhan pencipta segala-galanya. Tuhan menciptakan semua bangsa. Itu sebabnya dikatakan dalam nyanyian kita, Yesus cinta semua bangsa, mau yang hitam kulitnya, mau yang putih kulitnya, mau yang matanya melek, mau yang sipit matanya, semuanya Tuhan yang ciptakan. Dan ketika kita merayakan Natal, dikatakan bahwa
Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi juru selamat dunia. Bukan hanya juru selamat orang yang percaya, tapi juru selamat seluruh dunia, seluruh bangsa. Dan itulah yang kita lihat di situ. Yunus diutus oleh Tuhan, tapi apa yang terjadi? Yunus melarikan diri. Dia pergi ke Tarsis. Dia pergi dengan naik perahu. Kalau dikatakan di situ seharusnya arah ke Niniwe ke sebelah sana, tapi Yunus mengambil arah yang berlawanan. Dia mau supaya Tuhan menjadikan hukuman orang Niniwe, supaya mereka menerima balasan. Dia benci untuk orang Niniwe. Padahal dikatakan Tuhan mengasihi semua bangsa. Tuhan tidak mau ada orang mati dalam dosa-dosanya. Tuhan mau supaya semua manusia itu memperoleh kehidupan. Dikatakan di situ tadi bahwa Yunus pergi dengan rencana supaya dia berlari dari Tuhan, bersembunyi dari Tuhan, supaya Tuhan menjadikan hukuman untuk Niniwe itu terjadi. Dikatakan tadi di situ ketika dia sudah membayar ongkosnya naik ke perahu itu, dikatakan dia turun ke bagian yang paling bawah dalam perahu itu. Dia bersembunyi. Dengan cara apa dia bersembunyi dari Tuhan? Supaya karena mungkin dia tidak akan dilihat oleh Tuhan. Tetapi Tuhan adalah Allah yang maha melihat. Dia tahu dimanapun manusia itu ada. Itu sebabnya anak-anak sekolah minggu juga selalu diingatkan bahwa seperti nyanyian kita, Tuhan tidak pernah tertidur. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga selalu melihat ke bawah. Dimanapun dia tahu keberadaan kita. Anak-anak sekolah minggu sekarang, kalau ada yang masih tidur-tiduran, Tuhan melihat. Kalau ada yang sudah duduk dia dengan baik di depan laptopnya, di depan TV-nya untuk melihat ibadah kita hari ini, Tuhan tahu. Karena apa? Karena Tuhan itu maha tahu, maha melihat. Dan dikatakan di situ, apapun yang dikatakan oleh Tuhan harus terjadi. Yunus yang melarikan diri, Yunus yang bersembunyi, tetapi Tuhan tahu dan Tuhan harus memaksakan Yunus supaya dia dapat melaksanakan perintah Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan sudah mengutus, maka tidak ada yang mampu untuk menghalangi. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dikatakan tadi di situ bahwa ketika dia sudah masuk dan bersembunyi di bawah, bagian bawah perahu itu, dikatakan apa terjadi tadi? Yaitu ada gelombang yang besar. Badai mengamuk, menggoncangkan perahu itu. Gelombang itu, ombak itu sampai untuk melingkupi perahu itu, semuanya orang ketakutan, mereka menggigil. Dan dikatakan di situ mereka berteriak-teriak kepada Tuhannya. Kita juga pasti seperti itu. Kalau kita lagi ketakutan, kita berteriak. Kalau di rumah tiba-tiba pada waktu malam, tiba-tiba mati lampu padam, kita teriak, "Ma, takut." Kita minta pertolongan. Orang-orang dalam perahu itu yang berbagai macam bangsa, dikatakan di situ bahwa mereka berseru kepada Tuhannya masing-masing. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka berseru kepada Tuhannya juga, mereka tidak ada yang terjadi perubahan. Akhirnya mereka mencoba untuk menyelidiki kenapa terjadi. Biasanya kalau berlayar itu aman-aman saja. Tapi kenapa tiba-tiba ada badai? Mereka semua ketakutan, akhirnya mereka membuang, siapa tahu karena keberatan penumpang. Keberatan itu yang masuk dalam perahu itu muatan, mereka membuang supaya ringan. Tapi tetap juga gelombang tidak mau beredar. Mereka semakin takut.
Akhirnya ketika nahkoda melihat Yunus dia sedang tertidur, dikatakan, apa yang kau lihat, bangun, semuanya sudah takut. Dan di situ dikatakan mereka membuang undi. Dia ditanya, dari mana kau? Apa tugasmu? Bangsamu dari mana? Apa pekerjaanmu? Akhirnya dikatakan di situ Yunus sadar, Yunus tahu bahwa itu terjadi karena dia mengatakan, aku orang Ibrani, aku takut, aku lari dari Tuhan. Sehingga mereka bertanya, apa yang harus kamu buat? Buanglah aku, campakkan aku ke laut karena aku Tuhan murka. Yunus sadar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari Tuhan. Dia harus melaksanakan perintah Tuhannya. Dikatakan tadi di situ, walaupun mereka sudah tahu bahwa Yunus itu adalah penyebab itu, tapi dikatakan di situ tadi mereka masih berusaha sekuat tenaga untuk mendayung perahunya. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada, gelombang semakin besar. Ketakutan mereka semakin besar. Mereka mau mati, mereka berseru-seru. Akhirnya mereka harus melakukan seperti yang dikatakan oleh Yunus. Dia dicampakkan ke dalam laut. Dan ketika itu apa yang terjadi? Laut menjadi reda. Dikatakan tadi di situ bahwa Yunus tidak mati karena apa? Tuhan memberikan satu ikan yang besar yang menelan Yunus, dan Yunus hidup 3 hari dalam perut ikan itu sehingga dia dicampakkan lagi ke daratan. Kalau kita lihat di situ dikatakan tadi situ bahwa ketika orang-orang melihat bagaimana Tuhan yang disembah oleh Yunus itu adalah Tuhan yang maha kuasa, apa dikatakan tadi situ? Mereka mempersembahkan korban untuk Tuhan yang Yunus sembah. Mereka bernazar. Mereka memberikan persembahan mereka dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan yang Yunus sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas segala-galanya. Adik-adik semuanya, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan? Kalau dikatakan topik kita hari ini untuk anak-anak sekolah minggu dikatakan, aku mau diutus Tuhan. Coba adik-adik semuanya, siapa yang mau diutus Tuhan? Coba siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan? Untuk memberitahukan firman Tuhan kepada orang lain. Mungkin adik-adik mengatakan itu kan tugas pendeta. Itu kan tugas sintua, itu kan tugas kakak-kakak guru-guru sekolah minggu. Kami tidak ada tugasnya. Kan kami masih anak-anak. Tapi dikatakan bahwa apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun posisi kita, Tuhan mau mengutus kita. Tuhan mau pakai anak sekolah minggu menjadi alat Tuhan untuk memberitahukan kebaikan bagi orang lain. Pasti adik-adik semuanya sudah mulai ada yang ikut sekolah bertemu dengan anak-anak yang lain yang mungkin tidak sama dengan kita, yang mungkin berbeda agama dengan kita, tetapi dikatakan di situ tugas kita adalah memberitahukan kebaikan Tuhan dengan cara apa? Berbuat yang baik. Berbuat yang baik dimanapun kita berada. Dikatakan di situ tadi kita harus mengasihi orang lain. Kalau Yunus tidak mau, dia benci karena dia tahu orang Niniwe adalah jahat.
Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan supaya mereka bertobat, dan kalau kita membaca nanti semua kitab Yunus dikatakan di situ ada satu perubahan yang besar di kota Ninive ketika Yunus harus pergi ke sana dan dia memberitahukan tentang hukuman. Dikatakan raja memerintahkan semua harus berpuasa, semua harus berkabung, semua harus bertobat. Bahkan kalau kita lihat di situ bukan hanya manusia yang bertobat dikatakan berpuasa, tetapi binatang juga. Binatang peliharaan mereka juga tidak diberikan makan dan minum. Dengan maksud apa? Supaya Tuhan mau mengampuni mereka. Tuhan tidak membinasakan mereka. Oleh karena itu dikatakan kepada kita adik-adik semuanya, Tuhan mengutus kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, untuk mengasihi, menghormati orang tua kita, guru-guru kita, dimanapun kita berada. Yang kedua, jangan karena kebencian kita tidak mampu untuk melakukan perintah Tuhan. Ada sebuah cerita dikatakan seperti ini yang terjadi dalam sebuah kelompok sekolah minggu. Ketika mereka sedang belajar firman Tuhan, dikatakan bahwa seorang guru sekolah minggu bertanya kepada semua anak-anak sekolah minggu yang berkumpul di gereja, karena itu terjadi sebelum pandemi COVID. Gurunya mengatakan seperti ini, siapa yang mau masuk surga? Semua anak berlomba-lomba mengatakan, saya guru, saya masuk surga. Kenapa masuk surga? Di surga itu tenang, di surga itu bahagia, sukacita. Tapi sang guru melihat ada satu orang yang tidak mau tunjuk tangan. Dia sebenarnya dibilang baik. Akhirnya sang guru juga mengatakan, kakak guru sekolah minggu bertanya lagi, kakak mau tanya sekali lagi, siapa yang mau masuk surga? Semuanya berlomba-lomba tunjuk tangan sampai berdiri, saya mau masuk surga. Tapi itu si anak tidak ikut juga. Ketiga kali tanya gurunya, siapa yang mau surga? Semuanya tunjuk tangan kecuali anak itu. Oleh karena itu ketika dia sudah tidak mau bertunjuk tangan, itu si guru bertanya, Dek, kenapa kau tidak mau masuk surga? Emang tidak mau kau masuk surga? Tidak tahu kau surga itu bahagia, sukacita? Dia mengatakan, saya tahu kak, karena saya tahu bahwa surga itu baik, di situ senang, bahagia semuanya. Tapi kenapa kau tidak mau masuk surga? Dia mengatakan, saya tidak mau masuk surga karena di situ ada dia yang selalu bully aku. Karena apa? Dilihatnya ada kakak abang-abangnya yang selalu jahat sama dia. Sehingga dikatakannya, lebih baik saya tidak masuk surga daripada saya bersama-sama dengan dia, nanti saya dibully di surga. Adik-adik semuanya, kita jangan salah. Di surga tidak ada lagi kejahatan. Oleh karena itu dikatakan, hilangkan kebencianmu, hilangkan rasa sirikmu. Tapi kita harus mau mengasihi orang lain. Kita harus mau memberitakan firman Tuhan itu dengan cara apa? Berbuat baik, menghormati, dan senantiasa kita rajin bersekutu. Yang kedua dikatakan tadi, bahwa kita harus tetap ingat, kalau tadi kakak sekolah minggu mengatakan kita memberikan persembahan, masukkan ke dalam amplop, berikan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu nanti supaya sampaikan, atau orang tua kita. Dikatakan sama seperti orang-orang dalam perahu yang ditompang oleh Yunus. Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, mereka bernajar. Karena apa? Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Tuhan mengasihi mereka. Oleh karena itu, mari kita mengatakan, aku mau diutus Tuhan. Aku mau jadi alat Tuhan dimanapun
Saya bermain seperti yang dikatakan nyanyian kita. Yesus menginginkan aku ketika aku bermain, yaitu bersinar, bersinar, bersinar. Itu kehendak Yesus bagi kita. Selamat hari Minggu adik-adik, dan hari Minggu depan kita akan bersama-sama dalam ibadah di gereja bersama dalam pesta Hojak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surga, jika pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kehidupan kepada kami dalam ibadah sekolah minggu secara live streaming di tempat-Mu ini ya Tuhan, di mana anak-anak sekolah minggu mengikuti beribadah dari rumah mereka masing-masing karena situasi pandemi COVID yang belum tuntas teratasi di tengah-tengah bangsa kami. Tapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan telah menganugerahkan kepada kami tahun 2022, kami rindu juga untuk bersekutu bersama-sama di gereja-Mu ini melalui ibadah-ibadah sekolah minggu secara onsite. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap anak-anak sekolah minggu. Engkau menggerakkan hati setiap orang tua, supaya orang tua juga mampu mempedulikan anak-anak mereka untuk menerima vaksinasi COVID-19, sehingga anak-anak terbentengi dari COVID-19 dan kami bisa bersekutu dengan baik di tengah-tengah gereja-Mu. Bapa Surga, begitu juga pada saat ini firman-Mu telah mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Kami harus memberitahukan firman Tuhan dalam kehidupan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Kami juga harus menjadi alat Tuhan. Ya, Tuhan akan utus untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain, supaya orang lain juga semakin percaya kepada Tuhan. Bapa Surga, kami juga mau berdoa terus buat anak-anak sekolah minggu gereja-Mu Hakayun Carum, supaya Engkau juga yang senantiasa memberkati mereka. Engkau memberkati mereka dalam masa-masa perkembangan mereka, supaya mereka senantiasa bertumbuh kembang dengan baik, dan mereka juga menjadi anak-anak yang senantiasa pintar, setia kepada-Mu ya Tuhan, menghormati orang tua mereka, kakak guru sekolah minggu mereka, dan juga menghormati saudara-saudara mereka, mengasihi, karena Tuhan adalah pencipta segala-galanya. Kami juga harus senantiasa menjaga ciptaan Tuhan. Bapa Surga, begitu juga pada saat ini kami mau berdoa secara khusus buat anak-anak sekolah minggu yang mungkin pada minggu-minggu ini mereka merayakan ulang tahun mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap anak-anak sekolah minggu, supaya mereka juga senantiasa melihat bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mencintai mereka, Tuhan senantiasa merangkul mereka, dan Tuhan juga menginginkan supaya mereka dapat bersinar dan bersinar dalam kehidupan mereka dengan senantiasa dapat berbuat baik. Bapa Surga, kami juga berdoa secara khusus buat anak sekolah minggu ya Tuhan yang masih baik, yaitu Kenny Luman Tobing yang pada saat ini sedang menjalani perawatan jalan ya Tuhan karena sakit penyakit yang mungkin ada dalam tubuhnya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kasih sayang Tuhan senantiasa tetap dalam diri anak kami Kenny. Engkau juga akan memberikan kesehatan kepadanya, sehingga melalui penyembuhan yang Tuhan akan berikan kepadanya, orang tuanya bersuka cita dan dia juga dapat menjalani kehidupannya dengan baik ke depannya. Engkau berkati setiap anak-anak dalam setiap sekolah-sekolah mereka yang mulai besok hari mereka akan masuk dalam sekolah mereka, pelajaran mereka. Biarlah Tuhan memberikan roh semangat kepada mereka. Berkati setiap orang tua untuk senantiasa berbuat yang terbaik ya Tuhan. Melalui pekerjaan mereka, mereka dapat menyediakan segala berkat untuk umat mereka ya Tuhan, segala keperluan anak-anak untuk belajar dan terutama untuk mengenal firman-Mu. Terima kasih Bapa Surga, berkati juga guru-guru sekolah minggu, supaya mereka juga melalui kegiatan mereka, melalui pelayanan mereka, melalui pekerjaan mereka, melalui pendidikan mereka, mereka juga dapat melaksanakan dan mewujudkan apapun yang mereka cita-citakan, supaya mereka juga semakin bersemangat untuk melayani Engkau melalui pelayanan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa Surga, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi.
Yesus bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marsinondang ngoluku diikirku, kotamu ingoti Marsinondang idoni igilni Yesus, kotong Marsinondang panondang doa tutup. Kita bangkit berdiri bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita akan menutup persembahan kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Kami kembalikan kepada kakak sekolah minggu.